warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melta Srirama Subandrio, Prodi D3 Analis Kesehatan kelas B angkatan 2019 dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Di sini saya membuat video mata kuliah biokimia yang mencakup materi yang pertama hidrokarbon, biokimia, karbohidrat, lemak dan lipid, asam amino dan protein, dan yang terakhir enzim. Jadi hidrokarbon merupakan sebuah senyawa yang terdiri pada unsur atom karbon C dan juga atom hidrogen H. Seluruh hidrokarbon mempunyai sebuah rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang saling berkaitan pada rantai tersebut. Pada istilah tersebut dipakai juga dengan hidrokarbon alfatik. Jadi tata nama senyawa hidrokarbon terbagi atas 3. Yang pertama itu alkana, yang kedua alkena, dan yang ketiga itu alkuna. Jadi materi yang kedua itu karbohidrat. Karbohidrat adalah polihidroksi aldehida atau keton dengan rumus empirik. Terdapat 3 golongan utama karbohidrat. Yang pertama itu monosakarida atau gula, 1 unit aldehida atau keton. Jadi monosakarida tidak berwarna merupakan kristal yang bebas larut di dalam air, tetapi tidak larut di dalam pelarut nonpolar. Kebanyakan mempunyai rasa manis seperti ditunjukkan di atas. Monosakarida yang umum dikenal mempunyai rumus empiris, yaitu CH2O N, di mana N sama dengan 3 atau jumlah yang lebih besar lainnya. Yang kedua oligosakarida. Yang kedua itu yaitu oligosakarida atau beberapa unit monosakarida. Jadi oligosakarida yang terdiri dari molekul disebut disakarida. Bila tiga molekul disebut triosa. Bila sukrosa terdiri dari molekul glukosa dan fruktosa. Laktosa terdiri dari molekul glukosa dan galaktosa. Yang ketiga itu polisakarida. Jadi polisakarida itu molekul besar linear atau bercabang mengandung banyak unit monosakarida. Beberapa fungsi sebagai bentuk penyimpan karbohidrat polisakarida. Penyimpan yang paling penting adalah padi atau glikogen. Polimer glukosa bercabang dengan berat molekul tinggi yang berkaitan. Jadi materi yang ketiga itu lemak dan lipid. Lemak adalah nonpolar dan hidrofobik. Pada sel makhluk hidup, lemak berfungsi sebagai struktural, misalnya komponen membran plasma, hormon, vitamin. Juga berfungsi sebagai sumber energi dan cadangan energi sel makhluk hidup. Sifat dan ciri-ciri lemak karena struktur molekulnya yang kaya akan rantai unsur karbon. Contohnya CH2. Maka lemak mempunyai sifat hidrofob. Ini menjadi alasan yang menjelaskan sulitnya lemak untuk larut di dalam air. Lemak dapat larut hanya di larutan yang apolar atau organik seperti eter, klorofon, atau benzol. Dan yang ketiga itu fungsi lemak. Secara umum dapat dikatakan bahwa lemak memenuhi fungsi dasar bagi manusia, yaitu menjadi cadangan energi dan bentuk sel lemak. 1 gram lemak menghasilkan 3.906 joule atau 9,3 cal. Yang kedua itu lemak mempunyai fungsi selular dan komponen struktural pada membran sel yang berkaitan dengan karbohidrat dan protein demi menjalankan aliran air, ion dan molekul lain keluar dan masuk ke dalam sel.
Yang kedua, fungsinya itu menopang fungsi senyawa organik sebagai penghantar sinyal seperti pada prostaglandin dan steroid, hormon dan kelenjar empedu. Jadi bisa disimpulkan bahwa fungsi lemak adalah sebagai sumber energi, pelindung organ tubuh, pembentukan sel, sumber asam lemak esensial, alat angkut vitamin, larut lemak, menghemat protein, memberi rasa kenyang dan kelezatan sebagai pelumas dan memelihara suhu tubuh. Lipid adalah suatu senyawa yang sangat diperlukan dan merupakan senyawa heterogen dari jaringan. Lipid merupakan senyawa yang dapat disarikan dari sel jaringan oleh pelarut organik nonpolar. Lipid ini merupakan komponen tak terlarut air yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Lipid sederhana yaitu ester asam lemak dengan berbagai alkohol, misalnya lemak atau gliserida dan lilin. Lipid gabungan ester asam lemak yang mempunyai gugus tambahan fosfolipid. Derivat lipid yaitu senyawa yang dihasilkan oleh proses hidrolisis lipid yang dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu lipid yang dapat disabunkan, yakni dapat dihidrolisis dengan basah, dan lipid yang tidak dapat disabunkan. Jadi selanjutnya itu materi yang keempat, yaitu asam amino dan protein. Jadi asam amino adalah senyawa penyusun protein. Asam amino mempunyai. Jadi selanjutnya materi yang keempat yaitu asam amino dan protein. Asam amino adalah senyawa penyusun protein. Asam amino mempunyai satu gugus karboksil dan satu gugus amino. Pada umumnya gugus amino terikat pada posisi dari gugusan karboksil. Asam amino amoter yaitu asam amino dapat berperan sebagai asam atau mendonorkan proton pada basa kuat dan dapat berperan sebagai basa atau menerima proton dari asam kuat dan bentuk kesetimbangan. Penamaan asam amino yaitu semua asam amino yang ada di dalam protein yang penting dalam struktur. Penanaman asam amino yaitu semua asam amino yang ada di dalam protein mempunyai konfigurasi L. Ada beberapa asam amino yang penting dalam struktur dan metabolisme mempunyai konfigurasi D, yaitu asam D-alanin dan D-glutanin yang merupakan komponen penyusun dinding sel bakteri tertentu. Jadi penulisan asam amino terdiri dari 20 asam amino yang umum, dapat disingkat dengan 3 huruf, misalnya serin atau SER, ser, dan glisin GLY. Jadi penggolongan asam amino berdasarkan gugus fungsinya. Asam amino dengan gugus NH2 dan COOH. Yang kedua, asam amino dengan gugus OH. Ketiga, asam amino dengan rantai R mengandung S. Yang keempat, asam amino dengan gugus amina sekunder. Yang kelima, asam amino dengan cincin aromatis. Yang keenam, asam amino dengan 2 gugus COOH. Yang ketujuh, asam amino dengan gugus amida. Yang kedelapan, asam amino dengan 2 gugus basa. Materi yang terakhir yaitu enzim. Jadi enzim itu merupakan sebuah biomolekul yang berupa protein yang mempunyai peran yang sangat penting di dalam tubuh, yang berguna untuk menjalankan kegiatan di dalam tubuh seperti reproduksi, pertumbuhan, dan pernafasan. Semua proses biologis sel sangat memerlukan enzim. Cara kerja enzim yaitu dengan cara bereaksi dengan molekul substrat untuk menghasilkan senyawa. Sifat-sifat enzim
Yang pertama itu ada protein, yang kedua katalis, yang ketiga aktif, yang keempat spesifik. Jadi sifat protein sama dengan enzim, tetapi sifat enzim tidak berlaku bagi protein. Secara tidak langsung jumlah protein yang ada di dalam sel adalah enzim. Dan kedua itu sifat katalis adalah katalis yang dapat merubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi, yang dapat meningkatkan pada kondisi yang biasa, misalnya dari tekanan, suhu, dan pH. Yang ketiga itu sifat aktif. Enzim dapat mengaktifkan molekul yang awalnya hanya berupa substrat, yang dapat menaikkan energi kinetiknya. Dan sifat yang keempat yaitu spesifik. Jadi sifat spesifik yaitu suatu enzim hanya dapat mengikuti dan sifat spesifik yaitu suatu enzim yang dapat mengikat substrat tertentu yang hanya terjadi pada molekul atau senyawa yang diikat saja. Enzim mempunyai fungsi utama yaitu sebagai katalisator yang dapat mempercepat proses reaksi yang ada di dalam tubuh, terutama pada sistem pencernaan. Yang pertama itu mulut. Enzim yang terdapat pada mulut adalah enzim amilase yang terdapat di dalam air, ludah, atau saliva. Fungsi dari enzim ini adalah untuk mengubah aluminium menjadi mak. Enzim mempunyai fungsi utama yaitu sebagai katalisator yang dapat mempercepat proses reaksi yang ada di dalam tubuh, terutama pada sistem pencernaan. Yang pertama itu mulut. Enzim yang terdapat pada mulut adalah enzim amilase yang terdapat di dalam air, ludah, atau saliva. Fungsi dari enzim ini adalah untuk mengubah aluminium menjadi maltosa. Yang kedua, lambung. Ada 3 enzim yang terdapat pada lambung, yaitu enzim renin yang berfungsi untuk mengubah kasinogen menjadi kasein. Yang kedua itu enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, proteasoa, dan polipeptida. Mulut. Enzim yang terdapat pada mulut adalah enzim amilase yang terdapat di dalam air, ludah, atau saliva. Fungsi dari enzim ini untuk mengubah aluminium menjadi maltosa. Yang kedua itu lambung. Ada 3 enzim yang terdapat pada lambung, yaitu enzim renin yang berfungsi untuk mengubah kasinogen menjadi kasein. Yang kedua itu enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, proteasoa, dan polipeptida. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.